Hai, nama saya Nia Febriantini dengan NIM G331200117, jurusan Ilmu Komunikasi kelas A sore, Universitas Semarang. Peran pemerintah sebagai juru bicara yang pertama, memberikan berita serta memperbarui informasi secara akurat kepada masyarakat mengenai pandemi COVID-19, seperti peta sebaran COVID-19, itu termasuk total kasus, tren konfirmasinya positif COVID, kasus sembuh, dan kasus meninggal. Yang kedua, memberikan penyuluhan terkait penanganan COVID-19, apa saja sih berupa dana hibah kemanusiaan, memuat uang ataupun barang, karantina, PSBB, PPKM. Dan yang terakhir, penanganan yang terakhir itu vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang ketiga, menghimbau masyarakat untuk selalu mentaati peraturan yang telah dibuat di masyarakat, seperti mentaati protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak aman. Disajikan gambar berikut yang merupakan juru bicara pemerintahan. Pada gambar yang pertama, pernyataan oleh juru bicara pemerintahan untuk penanganan COVID-19 yaitu Bapak Ahmad Yuryanto yang menyampaikan jumlah pasien positif corona per tanggal 27 Maret 2020. Pada yang gambar kedua, keterangan pers juru bicara Satgas penanganan COVID-19 yaitu Profesor Wiku Adhisa Smito terkait perkembangan penanganan COVID-19. Serta gambar yang terakhir, keterangan pers oleh juru bicara pemerintahan yaitu Dr. Siti Nadia Tarmizi untuk vaksinasi COVID-19. Menurut saya, juru bicara pemerintahan sudah melakukan semaksimal mungkin dengan mengadakan pers melalui berita maupun siaran live dari Sekretariat Presiden, namun ada saja hambatan komunikasi massa dalam pelaksanaannya. Hambatan komunikasi massa. Hambatan yang pertama itu hambatan psikologi. Psikologi biasanya menyangkut psikologis manusia, bahwasannya manusia hanya memperhatikan stimulus yang ada hubungan dengan kepentingannya. Maka dari itu banyak masyarakat yang belum sepenuhnya percaya kalau virus ini sangat berbahaya. Bagaimana caranya agar masyarakat itu percaya? Masyarakat akan mulai percaya jika orang di sekitar tertular hingga menyebabkan kematian. Hambatan yang kedua, sosial-kultural, berupa perbedaan serta keberagaman. Beberapa masyarakat belum mengerti serta tidak mengetahui informasi mengenai COVID ini karena adanya 3 faktor. Faktor yang pertama, faktor pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Kemudian faktor yang kedua, faktor bahasa. Banyak masyarakat yang di pelosok daerah tidak mengerti dan belum mengetahui bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Faktor yang ketiga adalah faktor perbedaan makna dan pengertian. Hambatan yang terakhir adalah hambatan interaksi verbal yang berupa orientasi, evaluasi, serta indiskriminasi. Seseorang komunikator salah mengucapkan kata sehingga berbicara terlalu cepat ataupun tidak jelas akan membuat pendengarnya tidak paham apa yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Sepanjang pandemi ini, apakah pemerintah sudah menerapkan etika komunikasi yang di dalamnya ada empati? Menurut saya, pemerintah sudah menyampaikan berita atau informasi melalui media cetak, digital, serta penyiaran dengan standar jurnalistik dan masih dalam koridor kode etik jurnalistik, apalagi kebijakan itu didapat melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.
Adapun empati dalam etika komunikasinya yaitu tidak sensasional, menjaga identitas korban, serta memikirkan efek trauma dan hak privat saat awal pandemi COVID ini. Bagaimana bentuk etika komunikasi massa yang dijalankan oleh media massa melalui pemberitaan sepanjang pandemi ini? Bentuk etika komunikasi massa melalui pemberitaan sepanjang pandemi ini adalah memberikan berita secara akurat, berimbang, selalu menguji informasi, tidak beritikat buruk, serta dilakukan secara proporsional. Terus menjaga ketertiban masyarakat sehingga dalam laporan dan pemberitaan tentang kasus COVID-19 tidak menimbulkan kepanikan masyarakat. Menurut pernyataan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai juru bicara dalam menyampaikan berita selama pandemi sudah cukup baik, namun saja belum semaksimal mungkin, dikarenakan adanya hambatan saat melakukan penyampaian kepada masyarakat, sehingga pemberitaan kritis atas informasi dari pemerintah terkesan simpang siur. Terima kasih.